sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena kepada Pak Holidin atas waktu yang diberikan untuk memperhatikan video kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah praktikum e-logistics. Di sini kelompok 2 mendapatkan tema yaitu penerapan AI dalam e-logistics. Sebelumnya perkenalkan kami anggota kelompok 2. Nama saya Olga Elizabeth dengan 3 NIM terakhir 092. Saya Manuela Borusi Rombing dengan 3 NIM terakhir 102. Nama saya Abdul Alim Bahtiar dengan 3 NIM terakhir 107. Nama saya Lutfi Isnandi dengan 3 NIM terakhir 116. Berikut penjelasan tentang materi kami. Perkenalkan, nama saya Randy Halim Rashid dengan NIM 3 NIM terakhir 126. Memasuki bagian tujuan penulisan atau penelitian dari kelompok 2 dengan tema penerapan AI dalam e-logistics. Adapun tujuan-tujuan yang kami tetapkan dan upayakan untuk diraih yaitu untuk menganalisis dan memahami peran dari artificial intelligence atau AI ini sendiri. Bagaimana caranya AI ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, keberlanjutan, kualitas pelayanan, dan daya saing dalam logistik di tingkat internasional. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Kami ingin mengetahui bagaimana AI ini dapat meningkatkan efisiensi operasional termasuk perencanaan rute, kelancaran proses distribusi, dan juga manajemen persediaan. Yang kedua, di era digital ini kita juga ingin mengetahui bagaimana perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan AI ini dapat berhasil ataukah apa ada tantangannya tersendiri dalam penerapannya di bidang e-logistics. Yang ketiga, berkelanjutan. Kita juga ingin menganalisis peran AI ini dalam praktik logistik untuk melancarkan keberlanjutan logistik. Bagaimana mereka dapat menghematkan energi, pengurangan emisi, dan juga pengoptimalan sumber daya yang mereka gunakan. Yang keempat, kita juga ingin mengevaluasi apakah ada dampak yang ditimbulkan oleh penerapan AI ini sendiri dalam bidang e-logistics dengan kecepatan, transparansi, dan kepuasan pelanggan yang tercakup dalam kualitas layanan. Yang kelima, kita ingin menilai bagaimana penerapan AI ini, apakah memberikan dampak secara langsung terhadap logistik di Indonesia, bagaimana peluangnya, potensinya, dan penerapannya, apakah benar-benar memberikan transformasi digital terhadap logistik di Indonesia, pun dengan daya saing global. Oke, jadi mulai dari yang pertama, AI dalam e-logistik. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sekarang, teknologi di era revolusi industri 4.0 itu benar-benar mengubah banyak banget sektor, termasuk di dunia logistik dan rantai pasok. Nah, kalian juga pasti sadar kalau sekarang apa-apa itu serba cepat banget, apalagi dengan naiknya e-commerce. Nah, kita sebagai konsumen juga pengennya barang cepat sampai, ongkir murah, dan juga tetap transparan bisa dilacak setiap saat. Nah, biar semua itu bisa berjalan dengan lancar, perusahaan logistik juga harus mengadaptasi yang namanya teknologi baru. Nah, salah satu teknologi yang sekarang lagi jadi kunci banget nih, yaitu adanya AI atau Artificial Intelligence. Jadi AI ini bukan cuma sekedar robot yang pinter aja, tapi juga di logistik itu perannya juga luas banget, mulai dari yang bantu ngatur rute pengiriman, prediksi permintaan, sampai mengatur stok gudang supaya lebih efisien. Bahkan AI juga bisa bantu perusahaan mengurangi biaya, bikin distribusi lebih cepat, dan pastinya bikin pelanggan lebih puas. Nah, gak sampai situ juga. Tapi AI juga punya sisi positif buat lingkungan. Misalnya dengan optimasi rute, bisa mengurangi bahan bakar, otomatis emisi karbon juga lebih rendah. Jadi teknologi ini gak cuma mikirin untung buat perusahaan aja, tapi juga kontribusi yang keberlanjutan atau konsep ramah lingkungan. Ya walaupun manfaatnya segitu besarnya, tapi faktanya masih banyak juga perusahaan yang belum berani dan belum siap pakai AI. Alasannya itu macam-macam, bisa karena infrastruktur digitalnya belum siap, SDM-nya masih ragu-ragu atau belum terbiasa. Bahkan ada juga yang masih bingung, AI ini sebenarnya dipakai buat apa sih di logistik?
Jadi integrasi AI ini memang butuh persiapan yang matang, mulai dari sisi teknologi, aturan, sampai kesiapan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat dari contoh nyata, perusahaan global seperti UPS itu udah pakai AI buat optimasi rute pengiriman. Dan hasilnya, mereka bisa hemat bahan bakar, sekaligus ngasih perkiraan waktu pengiriman yang lebih akurat ke pelanggan. Nah, di sisi lain, ada beberapa pelabuhan dunia juga pakai AI buat mempercepat bongkar muat di kontainer. Jadi waktu tunggunya tuh lebih singkat. Nah, di Indonesia sendiri, dengan e-commerce yang makin pesat ini, AI udah jadi kebutuhan, bukan sebagai pilihan lagi. Jadi intinya, AI di dunia logistik ini punya peran penting banget. Bukan cuman bikin efisiensi dan efektivitas lebih baik, tapi juga ningkatin daya saing, dukung keberlanjutan, dan bikin masa depan logistik itu lebih cerdas. Makanya di pembahasan kita kali ini, kita bakal bahas bareng-bareng gimana AI diterapkan di logistik. Apa aja tantangannya dan peluang apa aja yang bisa dimanfaatin. Halo semuanya, pernahkah kalian memesan paket secara online dan paket tersebut datang ke kalian secara cepat? Nah, di situ kalian kayak pernah nggak sih berpikir, kok bisa ya paketnya datang secepat ini gitu. Nah, di sini tuh jadi peran kecerdasan buatan atau AI itu sangat berpengaruh dalam proses logistik. Nah, yang pertama itu AI itu bisa membantu memilih rute pengiriman yang secara optimal. Nah, ini itu kayak bayangkan seperti Google Maps tapi ribuan kali lebih canggih. Karena di sini AI itu bukan hanya mencari jalan terpendek, namun mencari skenario perjalanan paling sempurna. Jadi kayak paketnya bisa datang cepat ke tangan konsumen. Jadi algoritma AI bisa menganalisis data lalu lintas, cuaca, dan pola permintaan secara real time untuk menentukan rute tercepat dan paling efisien. Yang kedua itu AI bisa memprediksi permintaan. Jadi perusahaan itu terbantu dengan AI karena bisa memastikan produk yang viral. Misalnya produk yang viral itu udah tersedia di gudang. Nah, hal ini itu juga bisa mencegah stok kosong yang barang tersebut sehingga dapat mengecewakan konsumen. Jadi AI itu bisa menganalisis data penjualan di stories dan tren pasar untuk memprediksi volume pesanan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada peran AI dalam otomatisasi gudang. Jadi kalian kayak lupakan bentuk gudang yang tua dan berdebu gitulah. Pokoknya gudang modern itu lebih baik dan sudah ada kecerdasan atau AI itu. Jadi di gudangnya itu ada robot-robot yang bekerja berbasis AI tanpa lelah, dan mereka itu bisa melakukan proses penyortiran, pengambilan barang, dan pemindahan dengan kecepatan dan akurasi yang bisa aja melampaui kemampuan manusia. Dan yang keempat ada analisis data rantai pasok. Nah, rantai pasok itu kan sangat kompleks, jadi AI itu bisa memproses data dari seluruh rantai pasok untuk mengidentifikasi inefisiensi dan memberikan wawasan untuk perbaikan. Jadi AI itu kayak bisa mendeteksi dan memproses big data dari seluruh rantai pasok. Dan yang terakhir ada manajemen resiko. Jadi di dunia ini kan penuh ketidakpastian, apalagi di sektor logistik. Nah, terus kan kalau ada masalah kecil itu bisa menyebabkan efek yang sangat besar. Nah, di sini tuh AI bisa menjadi penjaga yang waspada. Jadi AI dapat memprediksi potensi tantangan berdasarkan berita global, pola cuaca ekstrim, atau bahkan ketegangan politik yang bisa mengganggu
pengiriman. Jadi AI itu bisa membantu perusahaan mengidentifikasi faktor risiko dan memprediksi potensi tantangan. Jadi kayak misalnya dilakukan pengiriman, terus nanti AI itu bisa mendeteksi kayak jalur di sini tuh bahaya, nah terus nanti kayak ada tanda-tandanya gitu. Jadi secara otomatis nanti mungkin bisa kayak dialihkan ke jalur yang lain gitu. Nah selanjutnya itu ada metode AI yang digunakan dalam logistik. Nah sebenarnya bidang AI itu mencakup berbagai metode yang digunakan untuk memecahkan beragam masalah. Nah metode ini mencakup algoritma genetik, jaringan neural, deep learning, algoritma pencarian, sistem berbasis aturan, dan mesin learning itu sendiri. Tapi di sini saya akan menjelaskan metode yang sering digunakan. Nah yang pertama itu ada mesin learning. Nah ini itu adalah cabang AI yang memungkinkan sistem belajar dari data dan membuat prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Nah yang kedua ada neural network. Nah ini itu sistem komputasi yang meniru cara kerja otak manusia untuk memproses data dan mengenali pola kompleks seperti dalam pengenalan gambar dan rekomendasi. Nah yang ketiga ada particle swarm optimization. Nah ini tuh algoritma yang digunakan untuk menemukan rute terbaik dan menyeimbangkan eksplorasi ide baru dan pengetahuan yang sudah ada. Nah ini tuh sangat berguna untuk masalah rute yang kompleks tadi. Manfaat penerapan AI pada rantai pasok yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi, di mana AI dapat dengan mudah mengotomatiskan tugas-tugas rutin, kemudian dapat membebaskan karyawan-karyawan atau pekerja dari tugas-tugas mereka, sehingga dapat lebih strategis dan lebih bernilai. Hal ini secara langsung meningkatkan produktivitas secara berkeseluruhan. Yang kedua, pengurangan biaya. Dengan menganalisis data, hanya dengan menganalisis data, AI dapat dengan mudah mengurangkan biaya rantai pasok, baik dalam transportasi ataupun pengelolaan inventaris. Yang ketiga, peningkatan visibilitas, di mana AI mampu untuk membantu kita melacak barang atau melacak pergerakan distribusi barang kita secara real time. Ini pun dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, karena dari situlah pelanggan dapat melihat barang mereka secara real time yang akurat dan lebih benar. Yang keempat, peningkatan ketangkasan atau agility, di mana AI dapat memungkinkan bisnis kita untuk beradaptasi lebih cepat, baik untuk beradaptasi terhadap perubahan permintaan ataupun ketersediaan rantai pasokan kita yang berada di dalam gudang. Ini pun dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, karena ini dapat meminimalisir resiko kekurangan pasokan dan juga respons yang lebih sigap. Yang kelima, peningkatan pengambilan keputusan, di mana AI membantu perusahaan-perusahaan untuk menganalisis data yang kompleks, sehingga dari hasil analisis data tersebut, terciptalah suatu keputusan atau kesimpulan yang dapat memudahkan perusahaan untuk mengambil langkah, baik itu dalam bidang transportasi, inventaris, yang nantinya dapat meningkatkan profitabilitas dari si perusahaan tersebut. Di sini juga ada tertulis bahwa penerapan kecerdasan AI dalam kegiatan operasional di pelabuhan juga dapat dilihat untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di dalam pelabuhan. Nah, sistem AI ini digunakan untuk memprediksi dan memitigasi kemacetan. Kemudian berdasarkan analisis citra satelit atau drone, algoritma AI ini sendiri memetakan dan mengevaluasi pemantauan arus kendaraan. Dengan kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut sebagai AI, pengiriman barang menjadi lebih efisien. Teknologi-teknologi ini membantu kita dalam mengoptimalkan rantai pasokan, baik itu untuk alat perencanaan, penjadwalan yang canggih, sistem AI, dan juga rute yang efisien. Melalui algoritma penetapan harga dan estimasi rute yang efisien, AI dapat merespons dengan cepat perubahan-perubahan yang terjadi dalam pasar.
Begitupun dengan sistem AI yang mencari rute tidak hanya untuk agar transportasi kita mendapatkan harga bahan bakar yang lebih murah, namun juga mengoptimalkan pemanfaatan ruang di kapal melalui visi komputer. Yang selanjutnya, tantangan dalam penggunaan AI. Dalam proses penerapan AI pada rantai pasok digital, perusahaan logistik menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tapi juga menyangkut aspek non-teknis yang menyangkut kesiapan organisasi, sumber daya manusia, hingga keamanan data. Agar integrasi AI benar-benar memberikan manfaat yang maksimal, perusahaan perlu memberikan pemahaman secara mendalam setiap tantangan yang muncul. Nah, ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu ada kualitas dan ketersediaan data. Salah satu tantangan terbesar dalam AI yaitu kualitas dan ketersediaan data. Perlu dipahami bahwa AI bekerja dengan basis utama yaitu data. Semakin bersih, lengkap, dan akurat data yang digunakan, maka semakin baik pula hasil prediksi, analisis, maupun rekomendasi yang dihasilkan oleh AI. Namun dalam kenyataannya, perusahaan logistik sering menghadapi berbagai kendala berupa data yang tersebar dengan berbagai sistem yang tidak saling terintegrasi. Misalnya data inventaris yang tersimpan di dalam sistem warehouse management. Data pengiriman berada di sistem transportasi, sementara data pelanggan tersimpan di sistem CRM. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menggabungkan data agar dapat dianalisis secara menyeluruh. Tidak jarang data yang dimiliki juga tidak terstruktur dengan baik atau bahkan mengandung kesalahan input, duplikasi, dan juga inkonsistensi. Jika data yang berkualitas ini digunakan oleh model AI, hasil analisis atau prediksi yang muncul bisa sangat tidak akurat. Dampaknya, keputusan yang diambil oleh perusahaan berpotensi salah arah, yang mengakibatkan keterlambatan distribusi, salah perencanaan stok, bahkan menimbulkan kerugian finansial maupun menurunnya kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, pengelolaan data menjadi pondasi utama sebelum AI benar-benar mendapat berjalan dengan optimal. Yang selanjutnya yaitu ada keamanan data dan privacy. Karena AI sangat bergantung pada data, tantangan yang tak kalah krusial adalah persoalan keamanan dan data privacy. Dalam konteks logistik, data yang dikelola seringkali sangat sensitif, seperti data pelanggan, informasi detail rute, hingga nilai inventaris. Jika data ini jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab, resiko yang muncul bisa sangat besar. Mulai dari pencurian data, sabotase sistem, hingga kerugian reputasi perusahaan. Selain itu, perusahaan logistik juga harus patuh terhadap regulasi perlindungan data yang berlaku. Misalnya, di Eropa ada regulasi GDPR atau General Data Protection Regulation yang mengatur ketat penggunaan dan penyimpanan data pribadi. Jika perusahaan tidak mematuhi regulasi tersebut, mereka bisa terkena sanksi atau denda yang sangat besar. Tantangan ini semakin kompleks karena ancaman serangan siber terus berkembang. Hacker atau pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mencari celah pada sistem AI untuk meretas atau menyalahgunakan data. Oleh sebab itu, perusahaan tidak hanya perlu mengembangkan sistem yang AI yang canggih, tapi juga memastikan adanya perlindungan berlapis mulai dari enskripsi data, sistem autentikasi, hingga pengawasan keamanan secara real time. Yang ketiga yaitu ada biaya implementasi yang tinggi. Tantangan berikutnya adalah biaya implementasi yang cukup besar. Yang selanjutnya, biaya implementasi yang tinggi. Dengan mengadopsi teknologi AI di perusahaan logistik bukanlah hal yang murah. Investasi yang diperlukan mencangkup banyak aspek. Pertama, perusahaan perlu menyiapkan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti server dengan kapasitas tinggi, sistem penyimpanan data yang aman, serta platform komputasi awan yang mampu mengampung proses analisis data skala besar. Selain infrastruktur, perusahaan juga harus mengembangkan atau membeli perangkat lunak AI yang sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Hal ini memerlukan biaya lisensi atau biaya pengembangan yang tidak sedikit. Di samping itu, aspek sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Perusahaan harus merekrut dan melatih talenta yang memiliki keahlian khusus seperti data scientist, machine learning engineer, dan analisis data. Gaji untuk tenaga ahli di bidang ini cenderung tinggi, sehingga menjadi beban tambahan bagi perusahaan. Tidak hanya pada tahap awal, biaya implementasi AI juga berlanjut
pada tahap pemeliharaan. Sistem AI membutuhkan perbaruan berskala perawatan serta penyesuaian sesuai dengan perubahan kondisi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mengintegrasikan AI harus benar-benar mempertimbangkan kesiapan finansial jangka panjang, bukan hanya biaya pada awal. Yang selanjutnya yaitu mereplikasi pekerjaan manusia. Dan apa sih dampaknya terhadap tenaga kerja? Jadi hadirnya teknologi AI yang punya keunggulan mempunyai otomatisasi tugas-tugas rutin yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Jadi misalnya penjadwalan rute, pengiriman pencatatan inventaris, hingga pelacakan barang dapat dilakukan otomatis oleh sistem AI tanpa campur tangan manusia secara langsung. Di satu sisi, hal ini tentu memberikan efisiensi bagi perusahaan karena pekerjaan bisa selesai lebih cepat dengan tingkat akurasi yang lebih baik, serta biaya operasional yang lebih rendah. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga kerja. Ada resiko bahwa sebagian pekerjaan manusia akan tergantikan oleh mesin, yang bisa memicu resistensi atau penolakan terhadap penerapan AI. Perusahaan logistik perlu memahami bahwa integrasi AI bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang manusia. Dibutuhkan strategi untuk mengantisipasi perubahan ini, misalnya dengan memberikan pelatihan ulang atau recycling dan peningkatan keterampilan atau upcycling bagi karyawan agar mereka tetap bisa berperan dalam ekosistem baru yang berbasis teknologi. Dengan demikian, AI bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya, tetapi justru memberikan alat bantu yang mendukung karyawan dalam bekerja lebih efektif. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan yang tadi, tantangan AI, dengan mengintegrasikan AI dalam rantai pasok digital yang meliputi kualitas data, keamanan data, biaya implementasi, dan juga tenaga kerja, jika tidak ditangani dengan serius, tantangan ini bisa menghambat keberhasilan integrasi. Namun, apabila perusahaan mampu mengelola dan mengintimidasi setiap resiko yang muncul, maka penerapan AI dapat menjadi kekuatan besar yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan digital. Lalu ternyata ada peran AI dalam mendukung keberlanjutan logistik. Di tengah tantangan global mengurangi dampak lingkungan, AI memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem logistik yang lebih ramah lingkungan melalui 3 aspek utama, yaitu ada pengurangan emisi, pengurangan energi, dan manajemen sumber daya. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. AI mengoptimalkan rute pengiriman dengan menganalisis data lalu lintas, cuaca, dan pesanan secara real time, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon. Lalu penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, bahan bakar alternatif hidrogen atau CNG yang didukung oleh AI untuk efisiensi operasional. Lalu yang kedua ada optimasi energi, mengelola penggunaan energi di fasilitas seperti gudang dan pusat distribusi melalui otomatisasi pencahayaan, pemanasan, dan pendinginan. Terus ada manajemen sumber daya, AI meningkatkan efisiensi manajemen inventaris dengan memprediksi permintaan secara akurat, mencegah overproduksi, dan penumpukan stok yang menyebabkan pemborosan. Terus ada dengan manajemen stok yang lebih baik, dan perusahaan dapat menghindari kerugian finansial dan mengurangi limbah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu AI berkontribusi pada rantai pasokan yang lebih efisien dan berkelanjutan, memperkuat posisi logistik sebagai pendorong utama keberlanjutan lingkungan. AI bukan hanya alat efisiensi, tetapi juga katalisator utama dalam transformasi logistik hijau atau green logistik. Dengan mengintegrasikan AI, industri logistik dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan performa operasional secara menyeluruh. Penggunaan AI di sektor logistik Indonesia bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban untuk kompetitif agar selalu kompetitif di era revolusi industri 4.0. Pertumbuhan e-commerce, tuntutan konsumen juga akan mengoptimalkan sebagai kunci kesuksesan untuk menciptakan nilai tambah. E-logistik atau elektronik logistik memanfaatkan teknologi dan mempermudah, mempercepat, dan menguntungkan. Dan tidak hanya keunggulan saja, secara
besar, tetapi memudahkan karyawan mengelola tugasnya setiap hari. Konsep logistik 4.0 ini memperluas hal yang tersebut dengan menghadirkan solusi baru seperti transportasi, manajemen, inventaris, dan penanganan material. Semua informasi dapat diakses secara real-time sehingga perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa menambah biaya. Saat ini sekitar 70% pelanggan logistik berasal dari bisnis e-commerce. Digitalisasi logistik terbukti meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan diferensiasi layanan. Melalui analisis data, perusahaan bisa memahami pola perilaku konsumen untuk memperkuat strategi, reputasi merek, dan loyalitas pelanggan. AI pada akhirnya mengubah logistik dari sekedar proses pengiriman barang menjadi layanan cerdas yang memberikan pengalaman memuaskan setelah kendali penuh bagi pelanggan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan penerapan AI atau Artificial Intelligence ini dalam logistik membawa dampak besar pada efisiensi operasional, pengambil keputusan, keberlanjutan lingkungan, dan daya saing bisnis. Dengan teknologi seperti machine learning, neural network, dan physical world optimization, AI memungkinkan optimasi pengelolaan gudang dan pengiriman, prediksi permintaan dan manajemen inventaris, mengurangi emisi karbon dan konsumsi energi, dan dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals. Namun penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kualitas data yang rendah, biaya yang tinggi, isu keamanan, dan resistensi organisasi. Meski begitu, AI tetap menjadi pilar utama logistik 4.0, terutama dalam menghadapi tuntutan e-commerce dan kebutuhan layanan logistik yang cepat dan fleksibel. Lalu ada saran, yang pertama ada penguatan infrastruktur data, seperti bangun sistem manajemen data yang terintegrasi untuk mendukung kinerja AI. Lalu ada peningkatan kompetensi SDM, lakukan pelatihan AI, data science, dan digital supply chain bagi tenaga kerja. Terus yang ketiga ada kolaborasi teknologi dan riset, yaitu ada jalin kerjasama dengan startup dan institusi riset yang percepat adopsi AI. Lalu ada pendekatan bertahap dan evaluasi, terapan AI secara bertahap mulai dari area prioritas dan lakukan evaluasi berkala. Lalu ada perlindungan data dan kepatuhan. Pastikan keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR. Lalu ada adopsi green logistik. Arahkan AI tidak hanya berfungsi efisiensi, tetapi juga untuk mendukung praktik logistik yang lebih ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu tidak hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.